Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfido Ramadan dengan NPM 2210010044 dari kelas TI non-reguler 3A Banjarbaru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat yang berjudul aplikasi ekspedisi Kilat Express untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman terstruktur. Baik, langsung saja saya menggunakan aplikasi text editor Embarcado Dev C++. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu bahasa pemrograman C++. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan adalah bagian header. Di sini ada hashtag include IOStream. IOStream ini berfungsi untuk mengaktifkan sintak cin dan cout atau input dan output. Kemudian ada define, ini berfungsi sebagai memberi nilai tetap atau konstanta. Dan yang saya beri nilai yaitu nanti variabelnya bernama persen dengan nilainya 100. Kemudian di sini ada using namespace std. Ini berfungsi agar secara otomatis memberikan nama std pada cout dan endl. Karena kalau tanpa menggunakan using namespace std, kita harus menginput satu persatu di setiap cout dan endl. Kemudian langsung saya jelaskan ke bagian utamanya dulu, yaitu int main. Ini merupakan fungsi untuk menampilkan halaman utama, yang mana akan memanggil fungsi lain, yaitu seperti profile, kemudian ada aplikasi. Nah, fungsi-fungsi yang dipanggil itu kita membuatnya menggunakan void. Jadi di sini ada void profile, ini untuk menampilkan halaman dari pembuat aplikasi ini. Nah, di sini ada sintak cout untuk menampilkan output ke layar. Yang ditampilkan adalah di dalam tanda petik. Dan fungsi /n ini berfungsi sebagai new line atau enter. Kemudian /t ini berfungsi sebagai tab atau indentasi. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu void aplikasi. Ini merupakan fungsi utama atau halaman utama yang melakukan pemrosesan untuk aplikasi ini. Di sini ada tipe data integer yang merupakan tipe data bilangan bulat. Dan di sini ada nama-nama tipe datanya seperti no, fill, ini merupakan pilihan. Nanti saya akan jelaskan di bagian selanjutnya. Kemudian ada tipe data char. Ini merupakan tipe data yang memuat karakter. Nah, di sini contohnya ada pengirim dalam kurung 20. Ini 20 ini merupakan array yang artinya maksimal karakternya yaitu 20 yang bisa disimpan oleh tipe data char ini. Kemudian untuk alamat ini maksimalnya 30 karakter dan seterusnya. Kemudian ada tipe data float. Tipe data float ini berfungsi untuk menampilkan bilangan pecahan atau bilangan-bilangan yang berkoma. Di sini ada berat variabelnya, kemudian ada berat volume, total berat, ppn, total tarif. Kemudian saya juga membuat tipe data float bernama volume. Nah, volume ini di sini ada nilainya 3, yang berarti dibagi menjadi 3 indeks atau 3 bagian nantinya. Kemudian saya juga membuat tipe data konstanta menggunakan integer. Saya beri nama admin dan saya beri nilai 2500 nilai tetapnya. Kemudian saya juga membuat variabel urut sama dengan 1. Ini artinya nilainya nanti berawal dari 1. Nah, variabel urut ini kan integer tadi. Kemudian ada variabel resi. Ini dimulai dengan nilai 202.00.101.
itu nilai awalnya. Kemudian ada label menu. Ini nanti ada hubungannya dengan sintak goto. Ini akan saya jelaskan nanti. Kemudian ada sistem dalam kurung CLS. Ini berfungsi sebagai clear screen atau membersihkan layar menjadi kosong kembali. Nah, kemudian ini tampilan output lagi, cout, untuk tampilan menu. Di sini ada 4 pilihan. Yang nomor 1 informasi produk layanan, nomor 2-nya input penerimaan paket ekspedisi, nomor 3-nya cetak resi, dan nomor 4-nya untuk keluar aplikasi. Nah, di sini ada inputan, yaitu kita disuruh memasukkan pilihan antara 1 sampai 4 ini, yang mana nilainya nanti akan dimasukkan ke dalam variabel pil. Nah, jadi sini ada cin yang berfungsi untuk inputan, masukkan nilai ke dalam variabel pil. Kemudian kita masuk ke percabangan if. Jadi jika pilihannya sama dengan nilainya 1, pil sama dengan 1, maka akan diproses sebagai berikut. Dimulai dengan sistem CLS yang mana layar nanti akan dikosongkan terlebih dahulu. Layar yang sebelumnya ini, menu, dikosongkan, kemudian ditampilkanlah tampilan yang baru, yaitu informasi produk layanan. Nah, menggunakan sintak cout ini. Kemudian di paling bawahnya ini ada pilihan apakah kita akan kembali ke main menu atau menu utama. Jika kita iya, maka kita cukup memasukkan huruf Y, yang mana nanti huruf Y ini akan dimasukkan ke dalam variabel YN yang merupakan tipe data, menggunakan tipe data char. Nah, di sini kemudian ada percabangan kembali menggunakan if. Jika YN dimasukkan dengan nilai Y kecil atau menggunakan nilai Y besar. Di sini menggunakan gerbang logika OR, yang artinya jika salah satu nilai ini benar, maka keseluruhannya akan benar, akan diteruskan ke tahap selanjutnya. Nah, jika setelah memasukkan nilai Y, artinya lanjut ke tahap selanjutnya, maka akan menggunakan sintak sistem clear screen kembali. Ini kan kembali dikosongkan lagi tampilannya. Kemudian menggunakan sintak goto dan menggunakan label menu. Nah, jadi goto ini fungsinya untuk kembali ke label menu. Nah, ini. Jadi setelah ini merupakan menu utama, jadi goto itu fungsinya untuk menuju ke sini, ke label ini, menu. Kemudian jika kita pada bagian menu tadi memilih memasukkan nilai 2, maka selanjutnya adalah else if. Nah, jika pilihannya sama dengan 2, selanjutnya layar akan dikosongkan menggunakan clear screen. Kemudian ditampilkanlah tampilan input penerimaan paket ekspedisi. Nah, di sini user akan memasukkan data-data seperti nomor input dimasukkan ke dalam variabel no, kemudian nama pengirim dimasukkan ke dalam variabel pengirim, alamat pengirim dimasukkan ke dalam variabel alamat, kemudian nomor telepon dimasukkan dalam variabel tel kirim. Kemudian jumlah jenis paket yang dikirim dimasukkan ke dalam variabel JP. Nah, di sini kita menggunakan perulangan, yaitu while. Karena jumlah jenis paket ini bisa lebih dari 1, maka kita harus menggunakan perulangan. Nah, di sini saya menggunakan variabelnya, contohnya W sama dengan 0. Jadi selama proses pengulangan, W ini harus lebih kecil dari JP. Karena jika JP lebih kecil dari W, artinya itu nilainya minus, tidak bisa diproses. Nah, kemudian
selanjutnya W tadi ditambah dengan 1. Ini untuk menghitung jumlah perulangan. Nah, di sini akan ditampilkan tampilan outputnya, yaitu berupa inputan. Ada deskripsi. Di sini kita akan dimasukkan ke dalam variabel deskripsi, kemudian berat aktualnya dimasukkan ke dalam variabel berat. Kemudian ada volume. Di volume ini akan dimasukkan ke dalam 3 indeks. Ada volume 0, volume 1, dan volume 2. Ini maksudnya untuk memasukkan nilai ukuran dari paket tersebut yang menggunakan satuan cm panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya ada pemrosesan untuk mengetahui nilai dari berat volume ini. Rumusnya yaitu berat volume sama dengan dalam kurung volume 0 dikali volume 1 dikali volume 2, atau panjang kali lebar kali tinggi tadi. Kemudian kita bagi dengan nilai 5000. Selanjutnya adalah Cout, tampilan outputnya untuk berat volume. Nah, di sini dimasukkanlah variabelnya dari hasil nilai dari berat volume tadi. Dan di sini kita beri satuannya kilogram. Kemudian kita menggunakan percabangan, yaitu if. Jika beratnya kurang dari 10, atau menggunakan logika OR, berat volume kurang dari 10. Jika salah satunya ini benar, maka nilainya akan benar atau true. Dan kemudian lanjut ke proses selanjutnya, yaitu nilainya akan ditampilkan tampilan seperti berikut, bahwa barang tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan sistem dalam kurung pause. Ini berfungsi untuk menahan tampilan layar hingga user menekan tombol di keyboard, dan akan lanjut ke sintaks selanjutnya, yaitu sistem clear screen. Jadi setelah ditekan tombol baru nilainya tampilannya akan kosong, dan diteruskan kembali menggunakan GoTo kembali ke menu utama. Kemudian jika berat volumenya ini sesuai, maka akan tampilan Cout-nya yaitu jumlah. Nah, jumlah ini merupakan inputan. Kita masukkan lagi nilai, yaitu jumlahnya akan dimasukkan ke dalam variabel JLH. Kemudian di sini ada percabangan lagi, yaitu if. Jika berat volumenya itu lebih besar dari variabel berat, maka rumusnya adalah total berat sama dengan berat volume dikali jumlah. Tapi jika total beratnya itu jika sebaliknya, yaitu menggunakan sintaks else, jadi sebaliknya yaitu berat lebih besar dari berat volume, maka rumusnya ini total berat sama dengan berat dikali jumlah. Kemudian akan muncul tampilan total berat di sini beserta nilai dari total berat yang sudah diproses tadi. Di sini ada NDL yang berfungsi sebagai new line atau enter. Kemudian selanjutnya akan muncul tampilan Cout kembali, yaitu seperti nama penerima, kita masukkan lagi inputan nama penerima, kemudian alamat penerima, masukkan lagi inputan ke variabel tujuan, nomor telepon, masukkan lagi ke variabel telepon terima, kemudian ada kode tujuan, ini dimasukkan ke dalam variabel KT, kita singkat. Nah, di sini menggunakan switch. Switch ini berfungsi untuk
memilih salah satu dari beberapa opsi. Nah, di sini ada kita menggunakan switch ini, yang kita gunakan variabelnya adalah KT tadi, kode tujuan. Jadi ada case-nya ini, ada A, B, dan C. Jadi jika KT ini yang di input adalah A, maka akan diproses ke case A. Kalau di inputnya B atau C, maka akan dimasukkan ke case B atau C. Misalnya ini kita ke case A, jadi akan muncul tampilan langsung di bawahnya CO tarif per kilogramnya, yaitu 8.000 per kilogramnya. Kemudian ada pemrosesan untuk mencari nilai PPN. Di sini menggunakan rumus dalam kurung 8.000 dikali total berat, kemudian dikali 10 per persen. Nah, ini merupakan variabel persen tadi yang menggunakan nilai konstanta di header define. Jadi di sini nilainya 100. Jadi di sini 10 per 100. Kemudian setelah dapat nilainya, kita mencari nilai untuk total tarif. Jadi rumusnya total tarif sama dengan 8.000 dikali total berat, kemudian ditambah admin, dan ditambah nilai PPN tadi. Nah, admin tadi kan merupakan nilai konstanta juga yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian ada tampilan total biaya yang akan muncul beserta nilainya, itu yang ditampilkan adalah total tarif yang sudah diproses tadi. Setelah itu ada syntax break, ini sebagai pemisah antara case A dengan case-case lainnya agar tidak terproses secara berurut. Kemudian akan muncul tampilan setelah proses kode tujuan tadi, akan muncul tampilan data berhasil disimpan. Diteruskan kemudian dengan syntax sistem pause, artinya layar akan tertahan dulu hingga user memasukkan atau mengetikkan di keyboard, kemudian baru lanjut ke sistem clear screen. Layar akan dikosongkan kembali dan kembali ke menu utama. Tetapi kemudian di menu utama, jika user memilih pilihan 3 di menu utama ini, yang tujuannya adalah cetak resi, maka tampilannya seperti berikut. Layar akan dikosongkan kembali, clear screen, kemudian akan muncul tampilan cetak resi. Di sini ada perulangan for, kita menggunakan variabel ini i, integer i sama dengan 1. Kemudian i ini harus lebih kecil sama dengan urut, variabel urut. Kemudian i-nya ini increment, akan terus bertambah sepanjang perulangan ini. Kemudian akan muncul tampilan nomor resi beserta nilainya, yaitu resi ditambah 1. Resi ini merupakan nilai variabel yang sudah kita beri nilai awal di bagian atas tadi. Nah, ini nanti akan bertambah 1 setiap barangnya nanti. Kemudian akan muncul tampilan cout. Di sini ada bagian-bagian seperti nama, alamat, tujuan, nomor telepon, jumlah, total berat, total biaya. Nah, ini akan ditampilkan beserta dengan nilainya di bagian bawahnya. Nah, ini nilai-nilai dari setiap variabel-variabel tadi. Kemudian selanjutnya adalah akan muncul tampilan cout.
kembali ke main menu. Ini sama seperti sebelumnya tadi. Jika memasukkan nilai Y, maka layarnya akan di clear screen dan kembali ke menu utama. Nah, jika di bagian menu utama dipilih pilihan nomor 4, yang artinya keluar aplikasi, maka tampilannya akan seperti ini. Sistem, clear screen, semua tampilan akan dikosongkan, kemudian akan muncul tampilan Anda telah logout. Kemudian sistem pause dan sistem clear screen. Dan program pun keluar. Nah, jadi semua tampilan tadi, entah itu profil ataupun aplikasi, itu semuanya akan ditampilkan di integer main ini. Dan return ini fungsinya adalah agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, tidak langsung keluar. Dan begini berikut tampilan dari aplikasi ekspedisi ini. Kita compile. Nah, seperti ini tampilannya. Ini merupakan bagian void profile tadi. Kemudian masuk ke bagian menu utama. Nah, di sini kan saya menaruh profile di bagian atas terlebih dahulu. Kemudian terjadi pause. Ketika saya mengklik enter atau tombol lain, maka layarnya akan dihapus dan akan memunculkan menu aplikasi. Nah, fitur aplikasi. Di fitur aplikasi sini ada menu yang ada 4 pilihan. Misal saya pilih 1, maka akan muncul informasi produk layanan. Ini hanya menampilkan informasi saja. Jadi Kota Banjarmasin itu kodenya A, kemudian tarif per kilogramnya 8.000, estimasi 1-2 hari, dan seterusnya. Kemudian kalau jika saya ingin kembali ke menu utama, saya masukkan nilai Y, kemudian saya enter. Terus saya memilih untuk nomor pilihan 2, maka akan tampilannya input penerimaan paket ekspedisi. Kita masukkan nomor, misalnya 12. Kita masukkan nama, alamat, nomor telepon. Jumlah jenis paketnya misalnya 1. Deskripsinya misalnya barang elektronik ya. Kemudian beratnya misalnya 10 kilo. Volumenya kita masukkan misalnya 10 kali 100 kali 50. Ini panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian didapatkan nilai berat volumenya 10 kilo. Kita masukkan jumlah barangnya misalnya 2. Jadi total beratnya 20 kilo. Kita masukkan nama penerimanya. Kemudian alamatnya. Nomor telepon. Kode tujuannya tadi misalnya kita ke kode A ya, yaitu Kota Banjarmasin. Maka didapat tarif per kilogramnya sini 8.000 dan total biaya keseluruhannya itu 178.500. Kemudian akan muncul data berhasil disimpan. Nah, kita klik enter saja. Kemudian kita masuk ke pilihan nomor 3, yaitu cetak resi. Nah, di bagian cetak resi sini akan muncul nih nomor resi kita. Tadi nilai awal yang kita masukkan adalah 202.00.101, kemudian ditambah 1, jadinya di bagian ujung ini 2. Nah, di sini akan nama, alamat tujuan, telepon, jumlah, total berat, dan total biayanya. Setelah itu, kita kembali ke menu utama. Dan saya akan keluar dari aplikasi, masukkan nomor 4. Akan muncul tampilan Anda telah logout. Kemudian saya enter. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.